tahu saat dipotong, bocah ini malah tertidur. Alhasil ketika dia bangun, dia sudah menjadi seperti ini. Potong sedikit, sedikit saja. Kalau begini bagaimana aku pergi menemui Xiao Mei? Akhirnya, Xiao Wei terpaksa mencari sepotong kain, dan menggunakan kain itu sebagai penutup gaya rambut buruk itu. Lalu dia mendorong kereta mobil, membawa semua mainannya, dan berangkat menemui Xiao Mei. Di pertengahan perjalanan, Xiao Wei menunduk lihat ke bawah. Kenapa muncul sebuah kotak jelek seperti ini? Jika ini dihadiahkan kepada Xiao Mei, akan sangat memalukan. Jadi dengan cepat dia memasukkan benda itu ke kantong celananya. Pada senja hari, Xiao Wei menarik kereta kosong, memeluk seekor boneka kelinci. Dengan senang hati berjalan pulang. Saat menuruni bukit, dia duduk di gerobak dengan boneka kelinci. Mobil itu hancur, boneka kelinci dipenuhi debu, lutut Xiao Wei juga terluka, darah terus mengalir. Dengan sedih dia memeluk boneka itu, dan berjalan pulang dengan kaki pincang. Tiba-tiba Da Zhuang berteriak, "Sapi gila datang, cepat lari, lari." Xiao Wei tidak percaya sama sekali, karena beberapa hari yang lalu, dia baru saja mengusili Da Zhuang seperti itu. "Sapi gila datang, cepat lari." Da Zhuang segera berlari, tapi karena membawa seikat kayu bakar, dia tidak sengaja terjatuh. Dia bangkit untuk melihat, ternyata tidak ada sapi sama sekali. Tapi kali ini, sapi gila benar-benar datang. Xiao Wei menoleh ke belakang, sambil berlari ke depan. Melihat sapi gila itu segera menyusulnya, dia tidak sengaja terjatuh lagi. Xiao Wei memeluk kepalanya dengan ketakutan. Dia hanya bisa pasrah pada nasib. Untungnya Da Zhuang tiba tepat waktu, dan mengusir sapi gila. Xiao Wei duduk di tanah dengan malu. Dengan tulus dia meminta maaf kepada Da Zhuang. "Soal kemarin, maaf ya." Da Zhuang tersenyum, dia sama sekali tidak menyalahkannya. Xiao Wei berjalan pulang dengan menyedihkan. Sekarang yang ada di tubuhnya hanya tersisa kotak jelek. Setelah dibuka, rupanya itu adalah game konsol miliknya. Tapi di bawah game konsol, juga ditaruh 2 lembar uang. Xiao Wei tiba-tiba menyadari, ternyata nenek tidak rela naik mobil demi menghemat uang membeli baterai. Xiao Wei menjadi sedih. Dia tidak bisa menahan air matanya dan menangis. Dia menangis dan terus berjalan. Saat sampai di lereng bukit, dia menemukan bahwa neneknya berdiri di dekat sana dengan cemas. Setelah melihat nenek, keluhan hati Xiao Wei meledak dalam sekejap. Dia menangis keras, melihat tubuh cucu menghemat uang membeli baterai. Xiao Wei menjadi sedih. Dia tidak bisa menahan air matanya dan menangis. Dia menangis dan terus berjalan. Saat sampai di lereng bukit, dia menemukan bahwa neneknya berdiri di dekat sana dengan cemas. Setelah melihat nenek, keluhan hati Xiao Wei meledak dalam sekejap. Dia menangis keras, melihat tubuh cucunya penuh dengan luka. Nenek bergegas mendekatinya. Dia membungkuk, lalu memeriksa lukanya dengan hati-hati. Kemudian dengan penuh belas kasih dia mengusap air mata Xiao Wei. Demi menghibur Xiao Wei, nenek mengeluarkan sepucuk surat. Surat itu dari ibu, mengatakan bahwa jika urusan sudah selesai, besok akan datang menjemput Xiao Wei pulang. Xiao Wei tidak menangis lagi, tapi dia juga tidak bahagia. Karena jika dia pergi, nenek jadi sendirian. Jika nenek sakit, siapa yang akan merawatnya? Xiao Wei memikirkan suatu cara. Dia ingin mengajar neneknya menulis. Dengan begitu, kalau terjadi sesuatu, nenek dapat menulis surat untuk menghubungi Xiao Wei kapan saja. Tapi nenek sudah tua, mana mungkin bisa menulis? Xiao Wei diam-diam memakai semua jarum. Dia berharap setelah dia pergi, nenek tidak perlu bekerja keras untuk menjahit lagi. Di bawah cahaya redup, Xiao Wei diam-diam menangis. Dia tidak merelakan neneknya. Setelah pergi kali ini, entah kapan baru bisa bertemu lagi. Pagi berikutnya, ibu sudah tiba. Nenek mengantar Xiao Wei ke bus, lalu berjalan ke belakang mobil, dan mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Wei melalui jendela. Dia ingin memberitahu cucunya untuk tinggal lebih lama, atau pergi setelah makan. Tetapi karena dirinya bisu, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Xiao Wei duduk dengan kepala menunduk. Dia tidak berani melihat neneknya, bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal. Dia takut tidak bisa menahan diri, dan membuat nenek sedih lagi. Bus segera berangkat. Melihat nenek semakin jauh darinya, Xiao Wei akhirnya tidak bisa duduk diam. Dia bergegas ke bagian belakang mobil, mengikuti cara nenek, menggambar lingkaran di dada dengan tangan, menandakan permintaan maaf yang mendalam darinya. Saat ini, Xiao Wei sangat menyesal. Menyesal karena mengejek nenek, menyesal karena membuat nenek sakit, menyesal karena dalam waktu yang singkat ini, tidak menjadi anak yang berbudi. Menemani nenek dengan baik, saat menghadapi kasih sayang, kita selalu sama seperti Xiao Wei, terlambat menyadari, bagaimanapun, hidup sangat singkat, jadi pastikan selagi masih memiliki, harus dihargai berkali lipat, jangan sampai sudah terlambat, baru menyesal.